Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awanda Wiyandini dengan NPM 2319195 akan menjelaskan tentang metode penyelesaian sengketa internasional. Penyelesaian sengketa merupakan satu tahapan yang penting dan menentukan hukum internasional dalam memainkan peran yang esensial, memberikan pedoman, aturan, dan cara bagaimana suatu sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak secara damai. Cara-cara penyelesaian sengketa. Ke-1. Konsultasi. Konsultan dalam penyelesaian sengketa tidaklah dominan. Konsultan hanya memberikan pendapat sebagaimana yang diminta oleh kliennya. Selanjutnya, keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun ada kalanya pihak konsultan diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Kedua, negosiasi. Penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi merupakan teknik penyelesaian sengketa paling tradisional dan sederhana. Cara ini tidak melibatkan pihak ketiga dan berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Ketiga, mediasi. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral secara membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Menurut Rahmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Keempat, konsiliasi. Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan komisi sebagai penengah yang disebut konsiliator, dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan. Kelima, arbitrasi adalah salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal lama dalam hukum internasional. Dalam penyelesaian suatu kasus sengketa internasional, sengketa diajukan kepada arbitrator yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa. Menurut F. Sugeng Istanto, arbitrasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan mengajukan sengketa kepada orang-orang tertentu yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk memutuskan sengketa itu tanpa harus memperhatikan ketentuan hukum secara ketat. Keenam, penyelidikan. Penyelidikan berfokus pada tujuan pencarian fakta. Metode ini berupa penyelidikan secara khusus untuk mengumpulkan bukti dan permasalahan yang dianggap menjadi pangkal sengketa. Ketujuh, jasa baik. Jasa baik diartikan sebagai suatu tindakan pihak ketiga yang akan mencoba membawa ke arah terselenggaranya suatu perundingan atau memberikan fasilitas ke arah terselenggaranya perundingan dengan tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan. Dalam jasa baik, pihak ketiga hanyalah sebagai fasilitator dan menawarkan saluran komunikasi supaya dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang bersengketa demi terlaksanakannya proses perundingan. Kedelapan, penyelesaian yudisial. Penyelesaian yudisial berarti suatu penyelesaian yang dihasilkan melalui suatu pengadilan yudisial internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya dengan memperlakukan dari suatu kaidah-kaidah hukum. Peradilan yudisial ini, menurut F. Sugeng Istanto, juga dapat disamakan dengan suatu peradilan internasional. Peradilan internasional, penyelesaian masalah dengan menerapkan ketentuan hukum yang dibentuk secara teratur. Pengadilan dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pengadilan permanen dan pengadilan khusus. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.